Anda kembali di kabar khusus pemirsa, jumlah ibu hamil di Jawa Timur yang terpapar COVID-19 terus meningkat. 45 ibu hamil diketahui positif berdasarkan hasil tes swab di halaman Gelora Pancasila pada awal Agustus lalu. BKKBN Jawa Timur menurunkan kader keluarga berencana di tingkat kabupaten dan kota untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan serta menunda kehamilan selama masa pandemi COVID-19. Karena dikhawatirkan kesehatan sang ibu hamil yang positif COVID-19 juga berpengaruh terhadap kesehatan bayi yang dikandungnya. Untuk itu, menunda kehamilan di masa pandemi ini dianggap langkah terbaik. Pemirsa, mengapa kehamilan perlu ditunda di masa pandemi saat ini? Kita bahas bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur, Pak Sukaryo Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sukaryo. Selamat sore, Mas Rizky. Pak Sukaryo, apa temuan BKKBN sehingga perlu waspada, masyarakat perlu waspada hamil di saat pandemi? Apa yang mendasari itu? Ya, ternyata selama pandemi ini berlangsung sampai dengan saat ini fenomena drop out kesetaraan ber-KB itu meningkat dari bulan ke bulan gitu. Dimana pada bulan Maret, bulan Februari waktu itu drop out peserta KB itu dari 1,13% dari total peserta KB yang ada, dan naik terus saat ini pada bulan Juli, akhir Juli 10,46%. Jadi saya pikir ini harus kita waspadai bersama. Jangan sampai drop out peserta KB ini kan larinya bisa jadi nanti ada kehamilan, dan kehamilan yang tidak diinginkan tentu saja kita tidak menghendaki seperti itu. Baik, Pak Sukaryo, maksudnya drop out ini penjelasan detailnya seperti apa drop out KB ini? Ya, drop out KB itu yang tadinya menggunakan salah satu metode kontrasepsi sebagai salah satu upaya pasangan usia subur untuk menunda atau mengatur kehamilannya, menjadi tidak menggunakan salah satu metode kontrasepsi. Itu kan bisa terjadi karena apa? Bisa karena memang tidak menggunakan metode kontrasepsi. Kenapa? Bisa jadi karena memang tidak mendapatkan pelayanan KB ulangan sehingga tidak ber-KB. Kemudian bisa juga cerai begitu, artinya sudah tidak lagi pasang usia subur. Tapi umumnya memang kelihatannya tidak mendapatkan pelayanan KB karena di saat pandemi ini kan aktivitas keluarga sangat dibatasi saat itu ya. Tidak boleh keluar rumah kalau tidak urusannya urgent, seperti itu. Termasuk di dalamnya ke vaskes-vaskes untuk mendapatkan pelayanan KB. Jadi pada saat-saat pandemi ini diluncurkan, seperti itu kondisinya, sehingga ya, yang tadinya seorang pasangan usia subur ingin mendapatkan pembinaan dan pelayanan KB, jadi tidak mendapatkan pelayanan KB dengan baik karena situasi seperti itu. Berarti Pak, untuk di Jawa Timur ini BKKBN mencatat adanya peningkatan kehamilan. Datanya seperti apa Pak? Peningkatannya seperti apa? Ya, kalau lihat trennya sebenarnya fluktuatif ya, naik turun, tapi saya catat nih datanya pada bulan Februari persentase kehamilan 2,84% ya, dari total pasangan usia subur yang kurang lebih 7,8 juta ya, Jawa Timur. Dan naik saat ini bulan Juli 2,9%, di mana kalau jumlah totalnya kurang lebih 227.074 ya, pus yang hamil gitu. Jadi memang trennya itu meningkat ya. Baik, Pak Sukaryo, untuk data ada 45 informasinya ibu hamil yang terpapar COVID. Ini BKKBN mendengar informasi ini dan sudah melakukan koordinasi kah? Ya, sebenarnya saya belum mendapatkan informasi seperti itu, hanya di media seperti itu. Namun upaya yang kita lakukan memang pertama dalam situasi pandemi ini, ya bagi yang belum hamil, sebaiknya jangan hamil dulu lah begitu ya. Kenapa? Karena hamil di masa pandemi ini sangat berisiko. Namun demikian bukan berarti tidak boleh hamil, hamil boleh, asal memang betul-betul keluarga itu memiliki perencanaan yang baik begitu. Itu yang pertama.
Kemudian bagi yang sudah hamil, tentu ini harus ada secara ekstra ya, memberikan menjaga kesehatan ibunya termasuk juga janin yang dikandungnya dengan baik, karena bagaimanapun juga pemenuhan gizi, kondisi psikologi seorang ibu yang sedang mengandung itu menjadi penting karena akan berpengaruh terhadap janinnya. Janin yang dikandungnya pun harus terpenuhi nutrisinya dengan baik sehingga nanti pada saat proses kelahirannya juga berjalan dengan lancar dan kondisi bayi yang dilahirkan juga sehat, ibunya juga tidak ada gangguan kesehatan yang baik. Dan di masa pandemi ini kan sangat berisiko karena biasanya pada usia hamil trimester pertama awal-awal ini 3 bulan terakhir ini kondisi ibu lemah. Nah, pada saat kondisi lemah maka disitulah corona kalaupun terpapar pada dirinya ini perlu mendapat perhatian secara khusus seperti itu. Artinya harus ekstra, jangan sampai menimbulkan penyakit yang ditimbulkan karena virus corona tersebut. Baik, Pak Sukaryo, sudah seperti apa dan sejauh mana sosialisasi program untuk menunda hamil ini dilakukan oleh BKKBN, Pak, di Jawa Timur? Ya, oleh karena itu maka kami jajaran BKKBN bersama seluruh tenaga lapangan yang ada di desa-desa, di kampung-kampung berkolaborasi dengan OPDKB yang ada di kabupaten dan kota melakukan kampanye ya, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Jadi yang pertama penting adalah mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk menjaga kesehatan keluarga ya. Jaga dirinya dengan baik, keluarganya dengan baik dari penularan virus corona. Itu yang pertama. Yang kedua, cegah putus pakai KB. Jadi yang sudah ber-KB ya pertahankan, jangan sampai drop out gitu. Nah, oleh karena itu untuk menjaga agar tidak drop out ya datanglah ke klinik-klinik, ke vaskes-vaskes yang ada di terdekat yang ada di desanya untuk mendapatkan pelayanan KB ulangan ya, atau pelayanan KB baru yang memungkinkan memang ingin ikut ber-KB. Nah, kemudian tunda dulu kehamilan lah begitu. Jadi menunda kehamilan itu penting untuk ya nanti kalaupun terjadi kehamilan ibunya juga sudah siap, janin yang dikandungnya juga insya Allah sehat. Sampai kapan? Ya sampai pandemi ini dinyatakan pulih lah begitu. Sampai kapan kita tidak tahu. Yang jelas situasi pandemi kan kita sedang berusaha terus, pemerintah dengan sekuat tenaga bersama-sama dengan masyarakat untuk ya mengurangi kasus-kasus COVID-19 ini ada di setiap individu kan seperti itu. Jadi tunda dulu kehamilan sampai dengan pandemi ini mereda dengan baik. Gitu. Baik, tunda dulu kehamilan. Terima kasih Pak Sukaryo atas kesempatannya. Kita harap program ini dapat berjalan dengan lancar dan diterima dengan baik oleh masyarakat.